dari situ. Saya tidak pernah lain daripada batang pisang. Ini adalah kakak saya, ya, yang statusnya ini masih sebagai istri sah daripada si yang menikah. Gimana kalau hati kalian seperti dia ini? Enggak, kita bawa ke rumah. Enggak, ini harus tahu. Ini harus tahu. Ini pihak keluarga. Enggak, ini harus tahu. Bapak kan kata Bapak perempuan. Justru dia harus tahu. Saya ini perempuan, Pak. Justru dia harus tahu. Dengar dulu, Bu. Dengar dulu, Bu. Boleh gitu, Pak. Dengarin dulu. Ini dia perempuan. Dia perempuan. Mana keluarganya? Ini keluarganya. Bukan kita hargai. Harusnya kalau memang keluarga daripada laki-laki menghargai perempuan. Ini buku nikahnya masih ada. Ini harus orang tahu. Ini istri sahnya. Istri sahnya ini. Istri sah. Ini istri. Orang ibu harus tahu ini. Ini istri sah. Jangan seperti ini. Ada buku nikahnya. Dengarin dulu, Bu. Ibu jangan sentuh klien kami. Kami tahu, Pak. Ibu tahu dia sudah di KDRT. Di sini ada polisi. Dia sudah di sini ada warga. Jangan maksudnya jangan Ini, Pak. Abang harus sudah tahu karena ada pelanggaran hukum di sini. ini istri sah. Berarti memang dia berarti memang Bukan lihat. Kutanya dulu kakak. Akadnya kapan? Akadnya kapan? Akadnya kapan? Akadnya kapan? hari ini banyak sekali kau nggak mau. Ada suami. Ini istri sah. Kalau suami kakak Ini istri sah. terima nggak? Ini statusnya ada aplikator. Mana surat cerainya? Buktinya apa? Anak kau di sana. Pak Jodoh kata mamanya udah sama-sama. Kalau anak kau mau dicerai Pak, ini Pak. Nah, gimana? Udah. Cara duduk. Kami tunggu. Kami tunggu ya. Udah minta kapan? Apa ini? Ada apa? Ada apa? Jangan gitu ya. Apa yang jangan andong kan? Udah. Pulang. Ini nggak boleh ribut di sini. Jangan ada ribut. Dia ini sudah menceraikan. Pakai di sana tadi. Kami nggak macam-macam. Saya suruh Ani pulang. Kau ada kaca kan? Kaca dulu. Ya. Udah. Ini pelakor. Abang memang tahu. Udah ini. Kalian pun. Udah nyetak orang. Karena ini. Udah. Balik kanan, Bang. Udah, ini dia yang bisa. Apa yang bisa? Ada pengantinnya. Pengantinnya panggil. Kami kemarin nyari keadilan. Cerita jaksa. Pak, tadi dulu Jangan kau sentuh. Nggak boleh. Jangan sentuh ibu. Ini ada Pak Bu. Jangan sentuh. Ini acara juga. Iya. Bukan hanya sekali dua kali nih Bang. Tunggu tempat lain. Ada. Ya kan? Sini nih, udah tolong.
ada kita ribut. Mana suaminya? Mana suaminya? Mana suaminya? Suaminya mana? Mana surat cerainya? Surat cerainya mana? Buku nikahnya ini. Gak ada, kami pulang Bu. Kami pulang Bu. Ya. Ini keadilan loh. Orang ibu mau menjolimi istri sah. Orang ibu punya suami sah. Tiba-tiba diambil orang. Ini ya. Ada ini. Gak ada perceraian. Inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus. Urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya. Ini penguasa dah. Ibu ketawa. Ini karena rame orang. Kalau kita menyelesaikan solusi ini karena rame orang. Kami pengen makanya tadi kami minta kami lama di sana kan udah 2 jam di situ. Iya, kami minta tadi sama kepala desa panggil pulang. Kami nggak langsung raba-raba kok, Bang. Nggak ada. Kami berarti ada juga lagi. Ini Bang. Kami mau pengajian ya. Selesai semua ya, Pak. Pengantin dulu. Tapi dia pengantin supaya ngobrol ya. Kita tolong ya. Teriak-teriak kok di legenda kok teriak-teriak di sini. Ini berapa? Udah ya. Masalah dia pun sudah lama. Udah, silakan. Kami tunggu ya. Jangan ada yang matikan kamera. Kami tunggu. Kami tunggu Pak Babinya. Tanpa apa? Pak Kades. Apa dari dulu salah? Kenapa enggak dari dulu harusnya lakinya lah. Bukan laki-lakinya. Maksudnya gini, dia pun tahu rumah keluarga si perempuan ini kan. Biar nanti ku arahkan dia ke sana. Cuman dibicarakan betul-betul. Cuman yang ku bilang jangan dibikin keributan di sini. Atau besok Sesudah selesai acara, janganlah pulang ke rumah lagi. jangan itu. Jadi maksudnya ini tujuan kalian ini datang kemarin mau apa? Mau bikin surat perceraiannya apa? Mau gimana? Kita bicara dengarkan. Ini kan sudah tahu masalah. Ada cara. Kita selesaikan. Kita selesaikan. Ini enggak dinafkahi loh Bang. Ini enggak dinafkahi. 3 tahun. Mana aja selama ini yang ku tahu di sini. Bang. Bicarakan. Ini Bang, kita bicara sana dulu. Bang. Sana aja. Ya ini. Nanti bicarakan. Kami tunggu ya. Kami tunggu lah ya. Masih ada dalam ya. Kita dulu cari apa dulu? Kadesnya dulu. Yo Bang Bim, mana buku nikahnya Bang Bim? Iya jadi. Mana Bang? Ini bukunya. Ini resmi ya, masih resmi. Bawa saja ini masih istri resmi ya. Ini istri saya. Sini Kak, sini Kak. Ini istri saya. Ini terasa. Jadi hari ini, ayo Bang Le. Sini Bang Le. Yang live mana? Yang live mana? Jadi kami hari ini mendampingi istri sah. Dan itulah pernikahan suaminya, Ya. bukan halangan. Ya, Izin Bang buka Bang, izin Bang buka Bang. Kami Kak Yulia ya. Tunjukkan dulu Bang, tunjukkan dulu Bang. Ini istri sah. Kami sebenarnya. Dia ditinggal oleh suaminya dan suaminya nikah lagi. Makanya kami buat dulu. Tanpa atas pengetahuan izin Kami dia. dulu beritanya. Ini jelas Kalau pidana mereka perkenan tidak halangan. ada ini kami Ya. viralkan. Di mana sih pidananya ini? Ini istri sah. Kami viralkan. Ini belum ada surat cerai kan Bang? Belum. Iya. Dan belum ada putusan pengadilan. Ini Belum kita ada. lagi hanya buat video. Dengar ya teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah satu perilaku yang harus benar-benar diberesin. Karena kenapa? Oke, tadi dibilang keluarga mereka sudah pisah 3 tahun. 3 tahun pisah tanpa ada putusan perceraian sah? Tidak. Ada. Kakak dinafkahi. Ceraikan dulu istrimu baru kau menikah. Hari ini suaminya menikahi seorang perempuan tapi masih terikat dengan status Belum sebagai ada putusan istri yang sah. perceraian. Saya hari ini sama ibu-ibu yang ada di sana, kalian akan mengalami hal yang serupa. Ini orang tua. adalah perbuatan melawan hukum pidana. Pernikahan halangan didatur di KUHP terbaru 4 tahun penjara, dendanya berapa? 500 juta. Kami bukan berbicara asal ngomong, tapi ini faktanya. Tidak boleh ini terjadi.
bereskan pernikahan Anda dulu sebelum baru Anda menikah. Ya, tidak ada pernikahan yang sah tanpa ada putusan perceraian. Itu yang harus teman-teman tahu. Biarkan mereka melakukan itu, tapi kami laporkan. Ya, kami sudah videokan. Kalau kalian mereka mau viral, oke, kita viralkan. Wanitanya bisa nggak dilaporkan, Bang? Wanitanya Bisa. Dua-dua kita laporkan. Dan perlu Anda ketahui, ya, sebelum pernikahan ini diadakan, mereka sudah memiliki 1 anak hasil dari hubungan mereka. Dan itu diatur dalam KUHP, ya, perbuatan pidana akan diancam sesuai perbuatan mereka kumpul kebo. Oke? Dan siapa yang bisa melaporkan itu? Istrinya. Jangan anggap remeh. Oke? Mereka sudah memiliki pelanggaran banyak. Jangan anggap remeh. Itu aja. lagi, Bang. Status wanitanya bisa tergolong ke pelakor nggak? Pelakor. Pelakor. Calonnya sekarang itu pelakor. Wanitanya bisa Tapi dilaporkan. yang lucunya dibela pelakornya. Oke? Kita akan mainkan ke berita. Oke? Berarti wanitanya bisa dilapor ya, Bang ya? Karena sudah punya anak. Ya. Punya anak mereka. Apalagi ini saudaranya. Saya saudara dari dia, saya kenal sama suami saya di sini sama dia. Saya tahu semuanya hal dari suami dia. Anak yang dari suami dia itu luar nikah. Dulu suami dia bilang mau pergi kerja ke Batam, tapi dia pergi selingkuhannya. Sama selingkuhan. Saya ibunya dia. Saya tahu dia orang sini ini. Saya. Kami udah cukup sabar. Orang tua aja di sini, orang sini aja peduli dengan dia. Saya bukan orang sini, Bang. Saya ini ibu dia. Saya nikah sama suami saya, kenal dari lagi dia. Oh. Sama. Tapi tinggal di sini, Bu? Tinggal di sini. Iya, saya. makanya Karena penduduk saya sini. udah punya rumah sendiri, jadi dia tinggal di sini. Saya ini ibu dari dia. Depan dia nikah, baru saya kenal suami saya dari suami dia. Jadi saya tahu hal apa Pesta bisa. Nikah 5 kali pun dia sanggup. Jadi gini teman-teman. Tanggung jawabnya mana? Ya, ini juga buat siapapun. Mau aparat penegak hukum apapun. Kalau ada perbuatan pidana, ini bisa ditindak karena kenapa? Tertangkap tangan. Apakah pihak kepolisian butuh namanya surat tugas? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu yang harus diketahui. Kita masih belajar hukum acara yang sama. Tidak perlu ada surat tugas. Karena kenapa? Ini tertangkap tangan lagi menikah. Sedangkan diketahui bahwa dia punya istri yang sah. Jadi kami hari ini harus meminta perlindungan dengan Polres Langkat dan Kapolsek yang ada di sini. Betul itu. Maka jika terjadi sesuatu sama kami pun, maka cerita kami akan viral kemana-mana. Saya sampaikan ini. Saya benar. Kalau mereka sudah berpisah 3 tahun, oke, suaminya urus cerai. Jangan bilang udah cerai, padahal belum. Itu yang saya sesalkan. Urus cerainya baru Anda menikah. Ini belum cerai, cuma dia menikah. Mana tanggung jawabnya? Sudah tidak Ya, diceraikan, bagaimana tidak dinafkahi. statusnya nanti sama si gadis? Gadisnya itu, yang perempuan itu, apa statusnya dibuat di negara? Nikah siri kah? Nikah siri tidak diakui dalam negara. Ya, nikah itu nikah agama, nikah negara. Itu yang teman-teman harus tahu. Warga-warga di sini harus tahu ini. Ini edukasi untuk warga-warga di sini. Jangan karena kalian laki-laki suka-suka nggak boleh. Poligami pun disahkan oleh agama, ada syarat-syaratnya, ada izinnya, ada izin dari istri sahnya. Itu poligami yang sah. Jadi jangan dibuat seolah-olah ini menjadi sesuatu yang keliru. Ya, jangan dibuat begitu. Ya, ingat bapak-bapak, Anda punya istri yang sah. Bayangkanlah ini jika terjadi sama adiknya bapak. Bayangkan, saya bukan memihak kepada siapa-siapa, tapi ada perbuatan pidana di sini. Kalau suaminya bertanggung jawab harusnya apa? Ceraikan dulu, jangan kau menikah. Itu jawabannya. Ceraikan dulu, jangan kau menikah. Artinya kau menikahi seorang perempuan, kau menjadikan korban kedua lagi. Tapi sayang mama-mama, saya tahu tadi di pesta itu banyak keluarganya yang membela lah. Tapi bayangkan akan terjadi sama keluarga mereka. Ya itu ya teman-teman, sorot di sana. Itu pestanya lagi. Ya. Jangan Jadi Kak, secara anak dibiayain nggak selama ini? Dikasih nggak biayanya? Untuk aku nggak ada, Bang. Nggak ada ya sama sekali. Ya? Dari kakak kan nggak ada kan? Anak dari aku selama 3 tahun paling mentok 3 juta cuma. Sampai 3 tahun. Seumur hidup. Dari 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun itu cuman berarti 1 juta setahun. Itu yang perlu Anda pahami ya. Buat para penonton ya.
Jadi itulah teman-temannya yang harus Anda ketahui di sini. Keluarga ada bapak-bapak di sini, ada ibu-ibu di sini. Saya tadi sampaikan itu, mohon maaf kalau kami mengganggu acara ini. Tapi inilah fakta hukum yang orang bapak harus tahu. Ya, kami nggak bawa senjata, Pak. Karena kami percaya masyarakat di sini pintar. Masyarakat di sini pakai nuraninya membela kakak ini. Saya juga punya istri. Kalau saya nggak cocok dengan istri saya ceraikan. Ya, baru saya menikah, itu yang betul. Saya percaya warga-warga di sini ada yang baik, ada yang taat hukum, pasti. Makanya di sini saya berbicara, saya nggak pernah takut karena saya nggak bawa apa-apa di sini. Saya hanya bawa badan dan saya bawa mulut, tapi saya bawa hukum di sini. Yang harus orang bapak-bapak tahu. Ya, inilah kakak ini ya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Kami tunggu mereka di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tetap pantau dan kita tidak akan matikan live sampai selesai di pendapat. Dan pembelajaran untuk kita semua, Laki-laki. untuk laki-laki di luar sana, untuk suami-suami, ya. Kalau sudah tidak senang dengan istri, tidak suka, ceraikanlah baik-baik. Jangan nikah kayak gini, istri telantarkan, gak dikasih nafkah, anak telantarkan, kasihan. Ya, mulai saat ini kita buat tagar save Kak Julia, save Julia ya. Saya peduli ya. Untuk masyarakat, Bang, apresiasi. Terima kasih untuk masyarakat. Saya tunggu. Tadi udah dia berjanji bahwasannya dia jemput Silvi. Ya. Ini persoalan pidana Bang, depan mata. Kita mau LP, ya, kita mau LP. Keputusan terakhir kita buat LP ya. Sekarang langsung oke. Kita sama-sama buat LP. Sama gimana? Kakak yang tadi, kakak yang Bapak Ibu aja, ayo. Makanya setelah amankan ini kami mau nanti dia diamankan setelah pesta ini. Iya iya lah Bang. Kalau Tanggung jawab Bang ya. ini loh Bang, abang buat LP. Wah, LP kami. Tapi dia wajib ya Bang. Kami tinggal pantau dia. Yang dipantau lah Bang. Bawa diperiksa. Bisa diambil Bang ya. Sama sang ekstrim. Apakah ini ada bapak dipanggil? Dan abang ya. Minta pendapat, Kami di sini aja Bang. pastikan jangan dia melarikan diri, ya. Pastikan ya Bang. Jawab ya Bang. Melarikan diri. Kenapa aku bilang abang harus tanggung jawab? Karena abang tidak izinkan kami untuk menyebut dia. Bang enggak. Enggak bisa gitu lah Bang. Abang udah bantu untuk di sini supaya apa? Aku bilang Bang, tanggung jawabnya dia jangan sampai melarikan diri. Bang ini kan OTT Bang. Abang udah bantu. Iya, aku bilang. Asal supaya jangan terjadi kemudian. Supaya jangan terjadi perselisihan. Kalau Pak Baris Jangan sampai melarikan diri. Pokoknya kalau abang udah ya, itu kan udah hak mereka. Hak mereka. Kita kan. Makanya aku jadi bingung. Apakah ini masalahnya? Kenapa harus LP? Pertanyaannya itu belum pertanyaannya. Kalau dia mau LP
rayakan dulu apanya, pestanya, kan bisa. Udah gini aja. Itu berhentikan, panggil lagi yuk. Panggil. Panggil. Bisa. Panggil lagi datang. Jangan tolong aja kau mati lagi. Buku nikah. Abang sebagai desa. Ada desa. Dari kita kasih Supaya masyarakat tahu juga kan. Awalnya buku nikah ini hilang, dia minta ke KUA yang berwenang dan verifikasi keaslian buku nikah kita sudah melakukan bahwa ini asli, tidak jiblaan atau bagaimana. Karena kami pun harus mensafetykan diri kami, dan ini sudah ada. Bisa di scan ini, scan barcode. Ini adalah pernikahan. Dan itu sudah kami cek. Sudah kami cek, terverifikasi. Nah sekarang mereka tadi bilang 3 tahun udah pisah 3 tahun ini pisah begitu-begitu aja. Tapi belum ada putusan pengadilan. Kalau ada putusan pengadilan kita terima. Kenapa dia menikah? Ya. Aku minta dengan sangat lah. Ya, Le. Janganlah di hari seperti ini kalian minta ketemu, dia nggak mau. Apa ya? Maksudnya gini, bukan Bu, kita di sini jangan sampai ricu kan. Kalau kalian datang kemari pas di hari hanya, kenapa nggak sebelum hari harinya kalian datang? Dia nikah kan tahu dia memang ada istrinya. Oke, jadi gini Bang, pilihannya ya. Dan minta tolong nanti abang sampaikan. Ya. Kalau dia nggak mau, oke, nggak apa-apa. Dia pasti kubujuk datang. Gini. Tapi kalau dia nggak mau kan tujuan kita kan kalau bisa ya jangan panjang, kenapa panjang? Kan gitu. Sudah. Kalau memang dia nggak mau, kami buat laporan polisi. Sudah. Kami buat laporan polisi. Kami minta dia diamankan hari ini. Itu kalau terjadi. Itu kalau kami buat laporan polisi. Tapi kalau itu bisa kita cegah. Kita panggil dia, ngobrol di sini. Tapi kalau nggak mau, kalau dia memang nggak mau, kami buat laporan polisi dan kami minta kepolisian untuk mengamankan dia. Ini memang kalian buat seperti ini memang sengaja mau ngegap dia kan? Ya, bukan Bang. Sengaja mau ngegap dia. Bukan Bang. Apapun Ini itu unsur kalian sengaja. Terserah. Gini Bang. Seperti ngomongan abang ini, apapun terserah. Betul kan? Terserah abang mau nganggap apa. Abang mau ngomong bagaimana? Gini Bang. Mau abang bilang Itu tuduhan ngegap, abang. Berdasar nggak? nggak apa-apa. Kenapa pas di hari hanya coba? Kalau mau dibilang- memang si perempuan tahu dia mau bikin acara seperti ini, kenapa nggak tadi malam datang? Karena tadi malam baru kami Baru dapat tadi info. malam dia dapat. Baru tadi malam kami dapat info. Kalian mau berbuat seperti apa? Cuman yang kami Berarti minta tolong. berarti gini. Dengar. Kalian permalukan kami di sini. Iya, makanya gini Bang, supaya tidak dipermalukan, panggil dia kita ngobrol. Masalahnya dia nggak mau ketemu sama si perempuan ini. Berarti kami bawa laporan polisi ya, kami minta diamankan ya. Jadi solusi kan? Itu aja ya. Itu yang terakhir kan? Itu pilihan Bang. Itu pilihan. Gitu aja. Kami kan nggak mau kami panjang Bang, simpel dan sederhana. Tapi kalau udah ke Polres panjang ini. Oke, udah. Kami minta kalian putar balik. Janganlah kalian permalukan lagi. Kami kali kayak gini coba lah. Yang pasti kami ke Polres kami minta diamankan dia hari ini. Jadi panjang ya Bang. Nah ini udah ada Tapi kesimpulan. nggak apa-apa, itu pilihan dianya Bang. Tapi udah kami sampaikan. Itulah bentuk bahwasanya kami bukan mau cari ribut, mau panjang. nggak. Mungkin nggak cari ribut Bang, di hari H kalian datang. Ya memang iyalah. Kenapa? Itu nggak bisa mengintervensi mau kami datang. Itu hak kami Bang. Kalaupun dia cari ribut, itu ada hak. Ini istri selalu. Tapi nggak ada hak. Sekarang dasar dia mau nuntut si laki-laki apa? Ya istri sah. Istri sah. Ada ngomongan bahwasannya nggak dinafkahi. Ya, istri sah itu ada di dalam KUHP lah itu. 404 Selama ini dia jelas. kemana? Bukan kemana. Selama itu nggak urusan abang dia kemana? Gini. Nggak urusan abang. Kalau dia mau menikah abang itu, silakan. Silakan. Dia berhak bahagia, betul kan? Pertanyaannya, kalau mau menikah bereskan dulu pernikahan dengan yang sebelumnya. Kan itu jawabannya. Kalau udah beres nikah, kita juga nggak banyak. Itu nggak apa-apa kalau dia nggak mau datang, kita bawa laporan, kita minta diamankan. Gitu ya jawabannya. Itu risiko dia berarti kan. Tapi kalau mau itu tidak terjadi, ya panggil dia kita ngobrol sebagai Enggak, urusan. tunggu. Kalian tunggu. Konsultasi ya, konsultasi. Tunggu, Bang. Kalian mau bicara apa pokoknya yang mau kalian bicarakan sama dia? Biar kupaksa dia datang. Di dalam hukum Islam, seorang istri itu berhak nafkah iddah, nafkah madiah, nafkah mut'ah. Penuhi.
Penuhi itu. Selesaikan dulu, Selesaikan. baru lanjut pernikahannya. Nafkah iddah, nafkah muda, nafkah mak dia. Tetap intinya kalian cari apa? Tolong terserah. Aman. Oke, terserah lah. Oke. Kami tunggu ya. Udah. Oke, Le. Mundulah orang ibu-ibu. Nanti kena orang ibu-ibu pula. Kami menyaksikan seolah-olah kami ini pelaku. Tapi sebenarnya klien kami ini adalah istri yang sah. Nah, namun agak lucu sih sebenarnya. Ada adegium hukum bilang begini. Hukum itu kejam, tapi itulah hukum. Ya, ada perbuatan kawin halangan, ada perbuatan kumpul kebo yang sudah dilakukan oleh si suami status masih suami kan, suami klien kami. Kenapa kami up ini ke sosial media? Ini sebagai pembelajaran. Ya, kakak ini pun udah kami tanya, dia juga bersedia. Ya, yang poinnya di sini adalah jelas bahwa secara KUA mereka ini nikah sah. Mereka ini dulu ada pisah karena ada berantem 3 tahun mereka berpisah 3 tahun. Ya biasalah, kadang baik kadang enggak. Namun di 3 tahun ini si suami tidak ada pernah menggugat di pengadilan. Begitu juga dengan istri. Belum ada putusan perceraian dari pengadilan agama. Tepatnya hari ini resepsi pernikahan, akadnya di tanggal berapa ke akad kemarin? 8 ya, 5 Mei 2026. Jadi sudah akad. Berarti sekarang sudah sah secara agama Muslim pernikahan mereka hari ini peresmian. Ada dekor, ada perbuatan pidana di situ, ada barang bukti. Kami juga sudah memvideokan. Kami datang ke sana, kami tidak bawa senjata enggak. Kami tidak bawa golok. Kami tidak bawa contoh, mana tahu ada orang merasa, oh ini ada riskan. Kami sebagai PA mungkin ini riskan, tapi kami tidak takut. Karena kenapa? Kami merasa benar. Benarnya dari mana bang? Pasti begitu pertanyaannya. Ini sah, ya, nikah masih ada hubungan suami istri. Nah, untuk ibu-ibu juga yang suaminya melakukan hal begini, jangan kalian takut. Laporkan suaminya. Di KUHP kita jelas pasal 402, pasal 403. Ancaman pidana 4 tahun bisa berubah menjadi 6 tahun jika status pernikahannya tidak diberitahukan. Ini jelas ya, ini hukum yang ngomong ya. Negara kita negara hukum. Siapapun wajib terhadap hukum. Equality before the law. Maka klien kami ya di sini mempunyai legal standing untuk membuat laporan di Polres Langkat. Nah, kami bersyukur pihak Polres mendampingi kami. Salah paham, ketersinggungan sering terjadi di lapangan. Namun kami sebagai kuasa hukum dari klien kami tetap tegak lurus. Yang kami proses ada perbuatan pidana. Kami tidak mau menyinggung jabatan siapapun, tapi poinnya adalah tegakkan hukum walaupun kadang-kadang kita merasa tidak adil. Itulah hukum. Bang, izin bertanya, saya dari